warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12-6 akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah kami dapatkan. Jurnalnya berjudul Analisis Fitokimia dan Gugus Fungsi dari Ekstrak Etanol Pisang Goroho Merah. Penulis jurnalnya yaitu Nindya Wulansari, Miska Hyumna Fajri, dan Anjas W. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku Ketua Nadira Aulia Putri Kautsar, presensi 23. Saya Kania Lidwina, presensi 11. Saya Banyu Pondok Kemana dari presensi 4. Saya Nafisa Nara Afifah dari presensi 24. Saya Muhammad Syakir dari presensi 20. Berikut merupakan penjelasan dari hasil jurnal. Topik pertama yang akan kita bahas adalah bidang aplikasi senyawa organik pada pisang goroho merah. Yang pertama ada di bidang kesehatan. Pisang goroho merah mengandung senyawa fenolik seperti flavonoid, tanin, dan alkanoid yang berperan sebagai antioksidan, anti radikal bebas, anti karsinogenik, dan anti mutagenik. Yang kedua, pada bidang pangan, pisang goroho merah berpotensi sebagai diversifikasi pangan, makanan fungsional, memiliki peluang untuk pasar ekspor, dan kaya akan kandungan gizi dari senyawa organik. Yang ketiga, ada di bidang nutrisi dan penyakit. Pisang goroho merah digunakan sebagai makanan untuk penderita diabetes mellitus dan mendukung pola makan sehat berbasis bahan alami. Yang terakhir ada di bidang farmasi dan biologi. Pisang goroho merah kaya akan alkaloid yang memiliki efek farmakologi. Kemudian yang kedua ada saponin yang memiliki efek biologis pada manusia dan hewan. Yang terakhir ada menunjukkan potensi sebagai bahan obat alami. Topik selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Syatir. Selanjutnya adalah latar belakang penelitian. Yang pertama, menggali potensi pisang goroho merah sebagai sumber senyawa bioaktif. Yang kedua, mengidentifikasi dan memahami struktur kimia yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan pisang goroho merah di bidang pangan. Dan yang terakhir, mendukung pemanfaatan pisang goroho merah untuk kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kania. Metode analisis yang digunakan pada analisis kali ini merupakan FTIR. FTIR merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh gugus fungsi dalam setiap molekul. Setiap senyawa memiliki pola serapan inframerah yang berbeda dan khas, sehingga menghasilkan spektrum yang dapat digunakan sebagai fingerprint untuk menentukan identitas dan struktur senyawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadira. Selanjutnya yaitu prosedur preparasi sampel dan pengukuran. Tahap pertama ada preparasi sampel. Yang pertama, buah pisang goroho merah dipotong dari bagian sisir pisangnya, lalu kedua ujung pangkal kulit buah pisang gorohonya dipotong. Selanjutnya, pisang dicuci dengan air untuk menghilangkan getahnya. Lalu, kemudian dipotong kecil-kecil dan dikeringkan. Tahap kedua dilakukan ekstraksi. Yang pertama tahapnya yaitu buah pisang goroho diekstraksi menggunakan pelarut etanol 96%. Sebanyak 50 gram buah pisang goroho dimasukkan ke dalam beker glass, lalu dilarutkan dengan pelarutnya hingga 1000 ml. Ekstraksi dilakukan secara maserasi selama 7 hari, kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator untuk menghilangkan pelarutnya. Tahap yang ketiga ada pemeriksaan alkaloid. Caranya yakni sampel sebanyak 2 ml dengan konsentrasi sekitar 0,05% B per V dilarutkan dalam 2 ml HCl 2% V per V. Kemudian dipanaskan selama 5 menit lalu dikeringkan. Filtrat yang diperoleh ditetesi dengan pereaksi Dragendorff sebanyak 2-3 tetes. Pereaksi Dragendorff ini merupakan larutan kalium tetraiodo bismut. Adanya senyawa alkaloid ditunjukkan dengan terbentuknya endapan berwarna jingga atau oranye. Lalu tahap keempat dilakukan pemeriksaan flavonoid. Tahapannya, sampel sebanyak 2 ml dengan konsentrasi sekitar 0,05% B per V dilarutkan dalam 2 ml metanol. Kemudian ditambahkan serbuk magnesium dan HCl pekat sebanyak 5 tetes. Adanya senyawa flavonoid ini ditunjukkan dengan terbentuknya warna merah atau jingga. Tahap kelima dilakukan pemeriksaan saponin. Sampel sebanyak 2 ml dengan konsentrasi sekitar 0,05% B per V dilarutkan dalam aquades pada tabung reaksi, lalu dikocok selama 15 menit. Adanya senyawa saponin ditunjukkan dengan terbentuknya busa setinggi 1 cm lebih dan tetap stabil selama 15 menit. Tahap ke-6 dilakukan pemeriksaan steroid. Sebanyak 2 ml sampel yang berkonsentrasi sekitar 0,05% B per V ditambahkan pereaksi
Lieberman-Burchard 1 mili. Reaksi Lieberman-Burchard terdiri dari anhidrida asetat dan asam sulfat pekat. Adanya senyawa steroid ini ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau atau biru. Tahap ke-7 dilakukan pemeriksaan terpenoid. Sampel sebanyak 2 mili dengan konsentrasi berkisar 0,05% B per V ditambahkan dengan reaksi Lieberman-Burchard 1 mili. Reaksi Lieberman-Burchard ini sama seperti tadi terdiri dari anhidrida asetat dan asam sulfat pekat. Adanya senyawa terpenoid ini ditunjukkan dengan terbentuknya warna ungu. Lalu dilakukan tahapan yang ke-8 yaitu pemeriksaan tanin. Sampel sebanyak 2 mili dengan konsentrasi sekitar 0,05% B per V dilarutkan dalam aqua D 10 mili lalu dipanaskan selama 5 menit, setelah itu disaring. Filtrat ditambahkan 4-5 tetes FeCl3 2,5% B per V. Adanya fenol ditunjukkan dengan terbentuknya warna biru tua atau hijau kehitaman. Lalu tahap terakhir dilakukan analisis FTIR. Sebanyak 0,002 gram sampel dan 0,198 gram KBR ditimbang, kemudian dihaluskan dan dicetak membentuk plat tipis transparan. Sampel dibaca menggunakan alat FTIR Bruker Alpha. Selanjutnya, spektrum IR yang dihasilkan dibandingkan dengan tabel IR. Sekian penjelasan dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Banyu. Baik, selanjutnya adalah nama dan struktur molekul analat dan senyawanya. Dan pada gambar pertama ada alkanoid yang dimana C10, H14 dan N2. Hasil pengamatan adalah terbentuk endapan merah jingga yang keruh dan hasil ujinya adalah positif. Dan yang kedua, pada gambar kedua ini adalah flavonoid C15, H10 dan O7. Hasil pengamatannya adalah merah muda dan hasil ujinya adalah positif. Dan yang ketiga adalah tanin C7, H8, O5 yang dimana hasil pengamatannya adalah terbentuk hitam kehijauan dan juga hasil ujinya positif. Kemudian yang keempat adalah saponin yang dimana hasil pengamatannya tidak terbentuk busa yang berarti hasil ujinya negatif. Kemudian yang kelima ada steroid, hasil pengamatannya tidak berubah menjadi warna merah, hasil ujinya adalah negatif. Dan yang terakhir adalah terpenoid yang dimana hasil pengamatannya adalah tidak terbentuk warna hijau yang berarti negatif. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kania. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil dari penapisan fitokimia bahwa ekstrak etanol pisang goroho merah mengandung alkaloid, flavonoid, dan tanin. Ekstrak etanol 96% pisang goroho merah gugus alkohol yang keberadaannya yang disebabkan oleh ikatan karbohidrat yang larut dalam air. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ekstrak etanol 96% pisang goroho merah memiliki kandungan patik. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.